Halo, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di podcast Rehat Sejenak dan semoga aja kalian selalu happy agar terus bisa mendengarkan podcast ini. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat topik kenapa orang tidak menyukaimu? Oke, penasaran pastinya dengan topik kita ini? Langsung aja kita simak podcast Rehat Sejenak. Well, 1-2 orang tidak menyukai kamu itu biasa. Bukan berarti kamu gagal jadi makhluk sosial. Kita hidup di dunia ini bersama banyak orang lainnya, mulai dari keluarga, teman, hingga rekan kerja. Masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Karena itulah, nggak semuanya cocok menjalin hubungan pertemanan. Ada orang yang langsung klop sama kamu, walaupun belum lama berkenalan. Sebaliknya, ada juga orang yang bersikap kurang enak kepada kamu. Sebetulnya kenapa ya? Barangkali kondisi itu ngebuat kamu resah. Apalagi kamu mulai sadar bahwa semakin dewasa, jumlah teman kamu kok semakin sedikit ya. Jangan-jangan memang ada yang salah. Wajar aja, manusia emang punya keinginan dasar untuk disukai sesama. Kamu jadi merasa bersalah kalau ada orang-orang yang ngebenci kamu dan merasa kamu gagal sebagai makhluk sosial. Tapi sebetulnya, apakah wajar kalau kamu nggak disukai oleh orang lain? Oke, tidak disukai 1-2 orang itu biasa, bukan berarti kamu jahat atau gagal sebagai manusia. Kalau nggak disukai banyak orang sekaligus, mungkin memang ada yang salah dengan sikap kamu selama ini. Namun gimana kalau hanya 1-2 orang yang gak suka sama kamu? Tenang aja, gak perlu resah. Sebetulnya wajar aja, karena gak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya kekurangan atau pernah melakukan kesalahan. Itulah yang ngebuat beberapa orang menjauh dari kamu. Kamu bisa minta maaf bila melakukan kesalahan. Tapi kamu gak bisa memaksa orang untuk tetap menyukai kamu. Oke, setiap orang diciptakan dengan sifat yang berbeda. Wajar jika kadang-kadang merasa nggak cocok dan nggak suka. Jutaan orang hidup di dunia ini dengan sifat yang berbeda. Ada yang pemalu, ada juga yang kelewat berani. Ada yang pendiam, ada juga yang cerewet banget. Perbedaan itu memang bisa membuat hidup lebih indah dan berwarna. Sayangnya, terkadang bisa juga menyebabkan cekcok, oke? Tapi itu wajar kok, tidak apa-apa kalau seseorang gak suka sama kamu, karena sifat kalian tuh beda. Kadang sebagai manusia, kita memang cenderung berkumpul dengan orang yang sama. Oke, gak perlu berusaha menyenangkan semua orang, lebih baik bersikap jujur dan apa adanya, demi kewarasan diri kamu juga. Karena takut dibenci, mungkin kamu pernah berusaha keras menyenangkan semua orang. Padahal itu mustahil loh. Mau berbuat seperti apapun kamu gak akan bisa ngebuat semuanya gembira. Sebab setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda. Bahkan setiap orang memiliki penerimaan yang berbeda atas sesuatu yang kamu lakukan. Jadi lebih baik kamu bersikap apa adanya. Berusahalah jujur pada orang-orang di sekitar kamu. Jika ada yang membenci karena itu, biarin aja. Lebih baik fokus pada mereka yang menerima keaslian kamu. Lepaskan teman-teman yang toksik dari hidup kamu. Daripada tertekan bersama mereka, lebih baik sendirian tapi nyaman dan bahagia. Takut kalau harus sendirian aja. Itulah yang ngebuat seseorang tetap bertahan dengan teman-teman toksik. Karena kamu juga takut dibenci dan dijauhi. Sehingga kamu gak punya teman lagi. Padahal dampaknya sangat merugikan. Gak hanya selalu merasa tertekan, kamu juga bisa berubah jadi orang yang sama beracunnya. Maka lepasin aja teman-teman toksik dari hidup kamu. Daripada memaksa bersama mereka, tapi ngebuat kamu tersiksa setiap harinya. Selanjutnya, fokus aja pada teman-teman sejati kamu. Karena kamu memang tidak harus menjadi teman semua orang. Setelah melepaskan teman-teman toksik, kamu akan melihat deretan teman sejati kamu. Mereka lah yang tetap setia walaupun kamu ngalamin masalah. Mereka pula yang gak ragu mengulurkan bantuan saat kamu kesulitan. Kalau punya teman seperti itu, pertahankan. Lebih baik fokus pada orang-orang yang menyukai kamu daripada stres memikirkan mereka yang gak suka sama kamu. Gak mengapa jika jumlahnya gak sedikit.
Sebab di usia dewasa ini jumlah teman yang berkurang itu wajar kok. Karena kamu gak harus jadi teman semua orang. Memikirkan orang lain memang penting, namun jangan lupa memikirkan dan mencintai diri kamu sendiri. Well, mengorbankan diri sendiri demi orang lain memang tindakan yang mulia. Begitu juga dengan memikirkan dan memperhatikan mereka yang berada di sekitar kamu. Namun bukan berarti ngebuat mereka senang dan menyukai kamu adalah kewajiban kamu. Sebab yang harus kamu pastikan untuk menyayangimu adalah diri kamu sendiri. Kalau ada orang-orang yang berpikiran buruk tentang kamu, jadikan saja introspeksi. Oke, tapi jangan sampai stres berlebihan. Sesekali kamu juga perlu memuji dan berterima kasih pada diri sendiri. Dunia tidak akan kiamat kalau ada 1-2 orang yang gak suka sama kamu. Tetaplah berpikir jernih, bersikap baik pada diri sendiri. Kalau bukan kamu yang mencintai diri kamu, siapa lagi? That's all bahasan kita di podcast Rehat Sejenak kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua. Kita bakal ketemu lagi di podcast dengan topik yang berbeda di edisi berikutnya. Very Joe, standing out now.